Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan tidak lupa Abah mendoakan saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki yang banyak dan juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten hari ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit, Pewaris Nur Muhammad. Salam akal sehat. Mari kita berpikir dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan yang sedang banyak dibicarakan dan diharapkan kehadirannya. Tidak sedikit orang yang menduga-duga pada diri suatu tokoh atau pejabat yang dikaitkan dengan sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan istilah Satria Piningit, dengan segala peran yang dilakoninya, karena dunia ini adalah panggung sandiwara. Maka kadangkala kita akhirnya kecewa, tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya disinilah yang Abah katakan, perbedaan manusia pilihan, versi pilihan manusia tentu beda dengan versi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebenarnya manusia pilihan yang dijanjikan, bukan dipilih oleh manusia. Karena kehadiran sosok tersebut tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui. Dan sebaik-baik pembuat skenario, kita hanya bisa menunggu dan berdoa kapan beliau akan dimunculkan. Di mana itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk mengetahui jati dirinya tentu sangatlah sulit. Mari kita melihat keadaan saat ini. Perselisihan terjadi di mana-mana. Berita hoak atau bohong, kezaliman, kemaksiatan, anak durhaka, dan banyak lagi. Tidak cukup Abah ucapkan satu persatu. Dan kejadian yang terjadi pada saat ini sudah sangat melampaui batas. Dan berkali-kali Abah katakan, kejadian di zaman para nabi terdahulu sudah terjadi pada saat ini tanpa kita sadari. Tentunya kejadian tersebut diakibatkan kehancuran akhlak yang sudah melampaui batas dan akan mengundang bala bencana karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat situasi saat ini, tanda-tanda akan hadirnya sang sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Di awal Abah sudah katakan, sang manusia pilihan bukanlah berdasarkan keinginan dirinya, tapi itu atas kehendak Allah dan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tapakur Abah meyakini bahwa beliau sudah ada, tapi di sini Abah tidak bisa mengetahui jati dirinya, juga keberadaannya. Dan tentunya beliau mengalami proses bagaimana beliau di awal diperjalankan, dan juga bagaimana beliau mendapatkan petunjuk-petunjuk, walaupun saat ini petunjuk itu tidak sebanyak pada awal beliau diperjalankan. Perlu diketahui, berkali-kali Abah katakan tentang pembahasan manusia pilihan, mutlak kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya berusaha memberikan cerita yang terbaik. Kita kembali ke awal pembahasan tentang sosok manusia pilihan dengan berbagai sebutan dalam berbagai keyakinan, tapi pada intinya semua keyakinan beragama masing-masing menunggu seorang utusan dari Tuhannya. Begitu juga dengan cerita versi Jawa dengan sosok Satria Piningit dikaitkan dengan versi Islam, yaitu Imam Al-Mahdi.
Apakah ini satu sosok? Wallahu a'lam bishawab. Tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Karena beliau manusia pilihan, tentunya beliau mempunyai perjalanan, dan sosok manusia pilihan tersebut ada kaitannya dengan leluhurnya, yaitu junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai suatu perjalanannya dan ada kemiripan dengan leluhurnya dalam mendapatkan petunjuk. Tentu beda zaman dan waktu di zaman Nabi Muhammad SAW. Tentulah wahyu, karena zaman Nabi sudah berakhir dan bukanlah wahyu, jadi ilham pada saat ini. Begitu juga dalam beliau menerima petunjuk juga sama dengan dua cara. Yang pertama dalam keadaan beliau terjaga atau tidak tidur, sedangkan yang kedua dalam keadaan beliau tertidur atau bermimpi. Dalam beliau diperjalankan karena beliau adalah pewaris. Apakah itu secara sanadnya atau nazabnya? Tentu juga beliau mewarisi Nur Muhammad dalam diri sang sosok manusia pilihan tersebut. Dan sudah banyak Abah uraikan dalam perjalanan beliau dalam menerima petunjuk. Dan juga di awal beliau sudah dimi'rajkan secara roh dan sudah melakukan suatu perjanjian yang kemarin Abah katakan di Lauhil Mahfuz. Di situ manusia dari kehidupannya sampai kematiannya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa merubahnya. Begitu juga dengan manusia pilihan, bagaimana beliau melakukan perjanjian tersebut yang pada awalnya beliau menolak karena beliau mengerti dan memahami betapa beratnya kalau beliau menerima amanah tersebut. Maka beliau menolak, tetapi dalam suatu perjanjian itu sudah ada dalam ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, beliau menandatangani perjanjian tersebut. Tentunya dengan paksaan. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Bisa jadi kemunculannya pun beliau tidak akan mengakui, apalagi memproklamirkan, sangatlah tidak mungkin, karena beliau bukanlah seseorang yang suka dengan jabatan. Walaupun jabatan itu sudah Allah berikan pada sosok yang terpilih. Sebagaimana kita ketahui, keturunan Nabi Muhammad SAW tersebar di mana-mana. Mungkin salah satunya di Nusantara yang kita kenal dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Apakah ini ada kaitannya dengan kemunculannya? Dan tidak sedikit orang meyakini akan muncul di Nusantara atau di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan saat ini tanda-tanda kemunculan sang sosok manusia pilihan mulai bermunculan. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.